Baik, selamat malam Pak Dwi dan rekan-rekan. Perkenalkan kami dari tim 12, yaitu saya sendiri Muhammad Haris Maula dan dua rekan saya, Mas Ibrahim Saleh Siregar dan juga Mbak Laila Fitria Putri Sofyan ya. Kami di sini dari tim 12 mengambil judul yaitu pencegahan kebocoran data di ekosistem digital Indonesia, strategi penguatan database management system. Boleh next, Mas. Jadi latar belakang kenapa kita mengambil judul ini menurut saya ada dua poin utama, yaitu boleh next, Mas. Yang pertama yaitu data sebagai sumber pengambilan keputusan. Di era teknologi saat ini memang kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi ya. Jadi pilihan satu-satunya yaitu mengikuti teknologi dan belajar teknologi yang ada. Data sebagai sumber pengambilan keputusan di era digital merupakan aset strategis yang mendorong pengambilan keputusan ya di berbagai sektor, misalkan di sektor pemerintahan, bisnis, layanan publik, demokrasi, bahkan di preferensi konsumen ya, sampai hingga transaksi keuangan digunakan untuk merancang kebijakan publik. Menurut saya pentingnya data ini juga berbanding lurus dengan ancaman yang ada yaitu serangan-serangan cyber dan juga kebocoran data yang sering terjadi di negara kita. Jika data tidak terlindungi, maka integritas informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan akan terancam ya. Berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, bahkan mungkin bisa menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Misalnya, sebagai contoh, pernah kita mengalami kebocoran data di data kependudukan, lalu BPJS Kesehatan, belum lagi data-data pribadi terkait pemilu dan lain-lain. Itu sangat banyak sekali yang terekspos di media-media luar. Bahkan negara kita dijuluki sebagai negara open source karena saking banyaknya data yang eh, tidak terlindungi. Selain itu, terjadinya kebocoran itu juga pasti akan merusak kepercayaan publik dan juga peluang untuk penyalahgunaan data untuk tindak kriminal. Oleh karena itu, penjagaan kepentingan data menjadi sangat penting atau sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap data akurat, aman, dan dapat diandalkan sebagai fondasi pembangunan nasional. Lalu, poin yang kedua yaitu Indonesia belum siap dengan adanya perkembangan teknologi. Eh, ini terjadi karena infrastruktur, lalu regulasi, keamanan, dan cyber masih tertinggal. Banyak institusi pemerintah dan perusahaan swasta mengadopsi teknologi digital tanpa dibarengi penguatan sistem keamanan data dan juga dibarengi dengan minimnya eh, edukasi terhadap masyarakat tentang keamanan data itu sendiri ya. Sebagai contoh, penggunaan kata sandi yang lemah atau ketidaktahuan terhadap phishing yang sangat sering terjadi sampai sekarang yang ada di tengah masyarakat kita ya. Lalu di sisi regulasi, sebenarnya kita sudah mempunyai mm, peraturan sendiri yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, pada tahun 2002 kalau tidak salah. Tetapi menurut saya implementasinya masih sangat kurang ya, dan juga kapasitas kelembagaan yang terbatas, lalu koordinasi antara pangku kebijakan yang eh, sampai saat ini belum optimal, sehingga masih sering terjadi kebocoran data. Kondisi ini juga diperburuk dengan maraknya serangan cyber yang semakin canggih tentunya karena semakin meningkatnya perkembangan teknologi seperti ransomware dan juga eksploitasi keamanan selang yang ada yang mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan frekuensi kebocoran data paling banyak di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Jadi kedua poin ini menurut saya sebagai
dua latar belakang utama yang melandasi kenapa tim atau kelompok 12 ini mengambil judul tersebut ya. Jadi poin A dan poin B ini menurut saya eh, sedikit paradoks karena di satu sisi data diperlukan untuk memajukan atau mencapai tujuan, tetapi di sisi lain lemahnya perlindungan data berpotensi menggagalkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, penjagaan kebocoran data tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga komitmen nasional untuk menjamin keberlanjutan transformasi digital di Indonesia. Sebagai contoh, next Mas, ini saya mengambil data dari Litbang Kompas ya. Bisa dilihat di tahun 2022 ada ratusan juta data yang dibobol atau disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Bahkan kalau diperhatikan di sini data yang bocor itu justru malah ada data pribadi ya seperti alamat, lalu riwayat akses internet, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan lain-lain. Yang harusnya data pribadi itu tingkat keamanannya lebih tinggi, tetapi kenapa di negara kita justru malah eh, menjadi makanan publik ya. Dan ini sangat-sangat tidak sesuai menurut saya karena benar-benar sangat menurunkan integritas negara itu sendiri ya. Ini baru tahun 2022, belum lagi di tahun 2023, 2024, bahkan sebelum tahun 2022 juga sudah terlalu banyak data pribadi yang ada di negara kita terekspos ya. Mungkin itu saja pembuka dari saya. Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Kak Laila dan juga Mas Ibrahim. Silakan. Oke, terima kasih atas pembukanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar, langkah-langkah, grafik, dan studi kasusnya mengenai pencegahan kebocoran data di ekosistem digital Indonesia, strategi penguatan database manajemen sistem. Boleh di next, Kak. Pengertiannya, pencegahan kebocoran data di ekosistem digital Indonesia adalah upaya untuk melindungi data sensitif agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Salah satu cara utama untuk mencegah kebocoran data adalah dengan memperkuat sistem manajemen basis data. Next. Konsep dasar dari pencegahan kebocoran data mencakup langkah-langkah seperti pengamanan data melalui enkripsi, pengendalian akses yang ketat, serta pencatatan dan pemantauan aktivitas yang dilakukan pada basis data. Strategi penguatan DBMS untuk mencegah kebocoran data meliputi peningkatan keamanan DBMS, implementasi enkripsi data, penggunaan teknologi firewall, dan sistem pencegahan intrusi, serta pengelola akses dengan prinsip prevalence yang memungkinkan hanya pihak yang berwenang untuk mengakses data tertentu. Selain itu, kebijakan keamanan yang komprehensif serta audit dan logging yang terus-menerus juga menjadi bagian penting dalam mencegah kebocoran data. Next. Langkah-langkah dalam DSM. 1. Identifikasi dan klarifikasi data. Langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis data yang dimiliki dan mengklasifikasinya berdasarkan tingkat sensitivitas. Data seperti informasi pribadi, data keuangan, dan data rahasia perusahaan harus diprioritaskan untuk perlindungan. 2. Penerapan kebijakan keamanan data. Setiap organisasi perlu memiliki kebijakan keamanan yang jelas terkait siapa yang berhak mengakses data dan bagaimana data tersebut digunakan. Kebijakan ini mencakup penggunaan autentikasi multifaktor, pengelola perangkat pribadi, dan pengaturan lainnya untuk mencegah akses tidak sah. Next. 3. Enkripsi data. Enkripsi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa data tetap aman, baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Data yang transkripsi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. 4. Manajemen akses dan kontrol. Setiap pengguna atau sistem yang diberikan akses hanya sebatas yang diperlukan sesuai tugasnya. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip less privilege,
yang dapat diimplementasikan melalui kontrol akses berbasis peran. Next. Pemantauan dan deteksi ancaman. Pemantauan keamanan secara real-time membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ancaman cyber. Alat seperti Security Information and Event Management digunakan untuk menganalisis log dan mendeteksi potensi serangan. 6. Pembaruan dan patch sistem secara berkala. Sistem dan perangkat lunak perlu diperbarui secara rutin untuk menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Patch keamanan harus ditetapkan segera setelah dirilis oleh vendor. Next. 7. Pelatihan kesadaran keamanan. Karyawan perlu dilatih untuk mengenali ancaman cyber seperti phishing dan memahami praktik terbaik untuk menjaga keamanan data. Pelatihan ini mengurangi resiko human error yang sering menjadi penyebab kebocoran data. 8. Rencana pemulihan insiden. Organisasi harus memiliki rencana pemulihan yang efektif untuk mengatasi insiden keamanan. Hal ini meliputi melakukan backup data secara berkala dan memiliki strategi pemulihan sistem agar operasi dapat berjalan kembali dalam waktu singkat. Next. Tantangan dan manfaat. Tantangan keamanan data dan privasi menjadi salah satu tantangan utama dalam mencegah kebocoran data di ekosistem digital. Makin kompleksnya ancaman cyber, malware, memastikan keamanan data memerlukan pendekatan strategis, investasi teknologi canggih, serta pemahaman mendalam akan risiko yang berkembang. Manfaatnya, implementasi strategi penguatan database manajemen sistem memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam meningkatkan akurasi data dan mempermudah pengambilan keputusan. Sistem yang terintegrasi dan aman dapat membantu organisasi memastikan konsisten data, mendukung analisis berbasis data, serta membangun kepercayaan di antara penggunaan terhadap pengelola informasi pribadi mereka. Next. Sini ada grafik kebocoran data di Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Next. Nah, di sini ada proporsi penyebab kebocoran data di Indonesia. Satu, ada phishing adalah metode penipuan di dunia maya di mana penyerang mengelabui korban untuk memberikan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya. Biasanya dilakukan melalui email atau situs web palsu yang menyerupai entitas terpercaya. Contohnya, seorang karyawan menerima email yang tampak seperti dari bank perusahaan. Email tersebut meminta login ke tautan untuk memverifikasi akun. Setelah login, data kredensial karyawan dicuri dan digunakan untuk mengakses sistem perusahaan. Kasus nyatanya serangan phishing terhadap LinkedIn di tahun 2022 yang mengeksploitasi pengguna dengan email palsu. Next. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menginfeksi, merusak, dan mengambil alih sistem komputer. Contohnya, sebuah perusahaan terinfeksi ransomware setelah seorang karyawan tanpa sengaja mengunduh lampiran email berbahaya. Ransomware mengeksekusi semua data perusahaan dan menyerang meminta tebusan untuk membukanya. Next. Perampasan langsung terjadi ketika orang penyerang mengeksploitasi kerentanan sistem untuk mendapat akses tanpa izin ke data sensitif. Metode ini mencakup serangan brute force atau eksploitasi celah keamanan aplikasi. Contohnya, seorang perentas menemukan celah keamanan pada situs e-commerce dan menggunakan SQL injection untuk mencuri data kartu kredit pelanggan. Next. Kesalahan internal biasanya disebabkan oleh human error, seperti mengunggah file sensitif ke platform publik dan salah konfigurasi server atau kelalaian dalam mengikuti protokol keamanan. Contoh, seorang administrator secara tidak sengaja mengatur database perusahaan menjadi publik, memungkinkan siapa saja mengakses tanpa otorisasi. Next. Lainnya, kategori ini mencakup penyebab kebocoran data yang tidak umum, seperti kehilangan perangkat yang tidak transaksi, kesalahan perangkat keras, atau insiden lain yang tidak termasuk kategori utama.
Contohnya, seorang karyawan kehilangan laptop perusahaan yang berisi data sensitif tanpa enkripsi. Laptop tersebut ditemukan oleh pihak ketiga dan data bocor ke publik. Next. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya, Kak Ibrahim. Silahkan. Di sini kita akan membahas poin terakhir yaitu terkait kesimpulan dan saran. Eh, di sini kita membahas kesimpulan dan saran terkait bagaimana mencegah kebocoran data di ekosistem digital Indonesia. Di sini ada beberapa rangkuman saran yang kita propose, yaitu yang pertama adalah meningkatkan struktur keamanan pada database manajemen sistem. Itu harus dilakukan secara berkala. Bagaimana dengan memastikan pembaruan patch dan pengaturan konfigurasi yang tepat untuk mengurangi risiko kebocoran data. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada pengguna database sehingga untuk bisa menjaga bagaimana kita mengelola akses dengan bijak gitu. Kemudian yang ketiga adalah penerapan kebijakan privasi yang ketat oleh pemerintah dan organisasi untuk mencegah penyalahgunaan data. Dan yang terakhir adalah melakukan audit dan pengawasan terhadap aktivitas penggunaan dalam database manajemen sistem secara rutin untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap kebijakan keamanan dan privasi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pencegahan kebocoran data di ekosistem digital Indonesia itu sangat penting. Mengingat ancaman terhadap keamanan informasi yang terus berkembang, salah satu cara utama untuk mencegah kebocoran data adalah dengan menguatkan sistem manajemen database. Pengelolaan data yang efektif melalui database manajemen sistem dapat memastikan bahwa informasi sensitif terlindungi dengan baik, serta membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang. Untuk itu, penting untuk menerapkan enkripsi data, audit trail, dan kebijakan akses yang ketat sebagai bagian dari penguatan database manajemen sistem. Mungkin itu presentasi dari kami tim 12. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.